Assalamualaikum Ustaz Kodrat. Assalamualaikum Sobat Kripik. Balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru kali ini, gue akan mereview film religius horor yang bercampur dengan action berjudul Kodrat. Meskipun awalnya tampak memprihatinkan, gue sedang berbicara tentang sinema horor lokal tahun ini. Tapi ternyata gak sesuram yang gue bayangkan sih. Apalagi setelah semester keduanya dibuka dengan kemunculan hantu kepala buntung Ivana yang begitu menyenangkan. Lalu kemudian disusul oleh film sequel paling ditunggu sejagat metafisika, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion. Gak berhenti sampai di Bunda Raminom, karena sehabis itu tayang juga Jailangkung Sandekala yang anjing. Lalu ada juga Inang yang membawakan jenis horor tanpa setan tetapi masih sukses tuh bikin kita merinding. Senyum gua makin mengembang, layaknya adonan donat yang dimasukkan ke dalam oven. Tatkala sapaan salam dari Marsha Timothy yang kerasukan seperti menyambut para penggemar horor untuk kembali sekali lagi untuk bersenang-senang bersama suguhan horor yang tentunya berbeda. Kodrat yang digarap oleh Charles Ghazali ini nantinya gak hanya akan terbalut unsur religius yang bikin gue inget sama kata tobat, namun juga dioplos dengan adegan-adegan action yang hebat. Kehebatan tersebut langsung ditampakkan oleh Charles sesaat kita menginjakan kaki di menit pertama. Lewat adegan openingnya yang seperti ngerangkum bakal segila dan seatraktif apa nih sisa durasi Kodrat nantinya. Pembuka yang memperlihatkan Vino tengah berjibaku meruqyah seorang bocah laki-laki ini bukan sekedar menunjukkan bagaimana Charles berupaya nantinya membuat tontonan horor yang gak tanggung-tanggung, men. Soal teknis pun dikerjakan sangat serius menurut gue. Terutama ketika urusan menghadirkan momen-momen aksi yang efeknya tuh kerasa beneran bikin kita kerasa nyata, kerasa kayak ikutan babak belur nantinya. Setelah sukses bikin gue melotot kayak Susana oleh scene pengusiran setan yang edan di awal itu, selama 90 menit berikutnya Kodrat sama sekali nggak kendor soal kemampuannya untuk mempertontonkan aksi-aksi kebaikan melawan kebatilan dengan intensitas seru yang tentunya berkobar-kobar. Durasi Kodrat tidak ada yang dibiarkan jadi mubazir. Sebaliknya justru dimaksimalkan buat menggebrak adrenalin. Film yang direncanakan sebagai trilogi, kalau gue nggak salah denger, Kodrat telah memperlakukan film pertama ini dengan tepat, termasuk skala penceritaan dengan treatment yang nggak terlalu meluas, disertai konflik karakter yang juga gue lihat terasa begitu personal. Alhasil Kodrat pun bergulir menjadi sebuah tontonan film origin yang sangat fokus saat memperkenalkan dunianya sekaligus membuat penonton akrab nantinya dengan sosok protagonis. Pengisahan Kodrat yang tidak rumit ini kemudian memungkinkan Charles punya cukup ruang dan lebih leluasa ketika memasukkan berbagai variasi pertempuran. Pertempuran Pak Ustadz sewaktu meruqyah orang-orang yang kerasukan. Dari sekuen baku hantam Vino yang sejago Iko Uwais
melawan pengikut Dajjal yang mulutnya selaknat Regan di The Exorcist, hingga pertarungan babak akhir yang ditampilkan lewat teknikal yang magis dan tingkat kebengisan visual yang sadis. Kualitas sinematik yang ditawarkan Kodrat ini tak hanya memuaskan, tetapi juga menurut gua harus dijadikan panutan bagi horor lokal di masa depan, khususnya yang juga sejenis berisikan action seperti Kodrat ini. Kodrat yang unsur religiusnya seperti gua bilang bukan hanya sekedar tempelan, memang memiliki banyak kelebihan, termasuk para bintangnya yang berakting mengesankan. Gak cuma Pino dan Marsha, tetapi juga highlightnya yang gue sangat suka di sini adalah acting pemain anak-anaknya yang benar-benar oleh Charles dimaksimalkan. Namun terlepas dari kelebihannya, Kodrat tak berarti film yang lepas dari yang namanya ketidakcocokan. Gue masih merasakan ada ketidakcocokan, terutama bagian yang menceritakan transisi protagonis saat sedang lemah iman lalu berganti meyakini kembali tuh kekuasaan Tuhan. Perubahannya ini menurut gue terkesan instan serta agak mengurangi efek konflik batinnya Kodrat yang mungkin saja dampaknya bisa lebih signifikan apabila tak memotong jalan alias terkesan terburu-buru dan cepet-cepet gitu loh. Untungnya sih kekurangan tersebut gak sampai bikin kenikmatan menonton aksi-aksi ruqyah mengusir jin ahli sihir jadi terganggu. Kelaknatan adegannya tetap bakalan mengungguli kelemahannya. Charles Ghazali tidak hanya membuat salah satu film horor terbaik tahun ini, tetapi juga ini yang penting, sudah mengabulkan keinginan gue melihat entitas gelap yang gak cemen sama yang namanya ayat. Kodrat menurut gue bisa ditonton untuk penonton yang gak suka horor juga. Karena selain apabila takut sama horornya, setidaknya bisa terkesan dengan action-actionnya yang mirip kayak lu lagi nonton The Raid. Cuma Vino nantinya bukan ngelawan Yayan Ruhian, tetapi ngelawan setan. Yang suka horor terlebih lagi bakal suka banget kayaknya sama Kodrat ini, karena sajian horornya tuh ngerinya bukan kaleng-kaleng. Walaupun bukan isinya kayak horor-horor lain yang mengandalkan jump scare ya, di sini benar-benar mengandalkan acting. Khususnya acting nantinya Marsha Timothy tuh yang pas kerasukan dan ngomong Assalamualaikum Ustadz Kodrat itu benar-benar mengerikan sekali menurut gue. Jadi yang menunggu horor yang beneran beda, kayaknya wajib banget datang ke bioskop dan beli tiket nonton Kodrat. Nontonnya rame-rame karena Kodrat ini adalah tipikal film horor yang lebih seru kalau nontonnya itu rame-rame bareng teman-teman sekolah, teman-teman pengajian, teman-teman Karang Taruna, atau teman-teman main game bareng gitu. Iya, Kodrat ini bakalan seru kayaknya kalau ditonton rame-rame. Tepuk tangan rame-rame pas nantinya Vino misalnya menang lawan setan, atau ngeri bareng-bareng pas setannya muncul ngerasuki orang-orang di film Kodrat ini. Intinya gue suka banget Kodrat, walaupun terlepas dari kekurangan yang dan ketidakcocokan yang udah gue utarakan di review ini, tapi sekali lagi sama sekali gak mengganggu kenikmatan gue menonton. Dan gue tetap suka dengan Kodrat dan apa yang ditawarkan oleh Pak Charles Ghazali di sini, khususnya soal action yang benar-benar ini nih,
Menurut gua film yang ada actionnya itu bukan sekedar ngeliatin visual bak big book doang, tapi juga kameranya itu harus ikutan babak belur, guling-guling ikutan capek. Di sini terlihat di Kodrat Charles bener-bener membuat action yang bener-bener kerasa. Kita tuh ikutan jadi kena pukul dan kena gebok, men. Oke, thank you yang udah mendengarkan review Kodrat gue di episode podcast Kripik Film. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, episode berikutnya dan review gue lainnya. Gue Rangga, nonton Kodrat ya. Thank you, bye.